Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami, sekalian agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61 bait pertama.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang mempunyai keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami sampaikan dengan baik dan benar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yefaya 2 ayat 4 sampai 7. Yefaya 2 ayat 4 sampai dengan 7 yang menyatakan, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkitkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kurang lebih 31 bulan kita sudah dilewati pandemi COVID-19, yang mana kita tidak tahu kapan COVID itu berada di garis start, dan sampai di garis finish pun kita tidak tahu. Karena COVID-19 pada saat ini masih berjalan walaupun sudah melambat. Puji Tuhan, kita masih bisa menghirup udara segar, semuanya itu atas anugerah Tuhan. Tema ibadah keluarga pada malam hari ini tanggal 28 September 2022 adalah Tuhan atas semua bangsa. Dan bacaan kita terambil dari Yefaya 2 ayat 4 sampai 7. Kitab Yefaya merupakan salah satu kitab nabi dari 12 kitab nabi yang ada di Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan nabi yang dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan bagi umatnya di kerajaan Yehuda. Nabi Yefaya mengecam kehidupan umat Tuhan yang sudah begitu terjerumus pada ibadah penyembahan berhala. Bahkan rakyat dan pemimpinnya menunjukkan sikap dan tindakan yang sudah tidak taat lagi kepada Allah.
Mereka hidup mengikuti cara dan pola hidup bangsa dan para pemuka agama yang mengarahkan dan meyakinkan umat bahwa tidak perlu lagi takut akan Tuhan. Yefanya menyampaikan berita bahwa hari Tuhan akan segera tiba. Umat Tuhan bukan hanya menerima janji pemulihan dan kemenangan, melainkan mereka juga akan diadili dan dihukum. Nabi Yefanya membangkitkan dan mengingatkan pula karena umat Tuhan dan pemuka agama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan membentuk umat baru yang hidup benar serta memulihkan dengan penuh kasih. Yefanya juga menyampaikan firman Tuhan dengan sangat tegas bahwa Tuhan itu bukan hanya Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil, tetapi Tuhan itu Maha Agung dan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaannya di muka bumi beserta bangsa-bangsanya. Ini termasuk di dalamnya bangsa yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yefanya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan karena bangsa-bangsa di berbagai wilayah atau daerah seperti Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, orang Kanaan, orang Filistin, serta daerah tepi laut, bahwa bangsa-bangsa itu akan mengalami situasi hidup yang terbalik dari masa sebelumnya. Mereka menjadi sunyi, dibongkar, tidak lagi berpenduduk, dan tidak ada lagi kehidupan, dan tanah serta daerah mereka justru akan ditinggali dan dikuasai oleh Yehuda, bangsa yang mereka jajah dan mereka kuasai. Berbalik menguasai daerah dan wilayah mereka semuanya, selanjutnya Yehuda mengalami pemulihan serta diangkat harkat dan martabat dan kehormatannya. Hal ini bukan karena Yehuda memiliki penduduk yang berjumlah banyak, serta kekuatan militer serta alat kesenjataannya yang canggih, atau bukan juga karena kekayaan yang berlimpah. Yehuda dapat mengalami pemulihan karena ada Tuhan Allah yang memperhatikan Yehuda. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sudahkah kita merasakan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan? Kita selalu berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk gereja, supaya kita dapat menikmati ketenangan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita patut bersyukur Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang semuanya itu akibat pandemi COVID-19 yang masih menudungi bangsa dan negara Indonesia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu bisa mencerminkan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta menjadi contoh dan teladan masyarakat dimanapun kita tinggal. Jadilah lilin, walaupun lilin itu sangat kecil, tapi sangat berguna bagi kita semua dan bagi di mana kita dapat tinggal di tengah-tengah masyarakat. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Marilah kita memberi diri untuk Tuhan pakai menyampaikan firman-Nya dalam segala tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai masyarakat, sebagai presbiter, sebagai keluarga, sebagai jemaat, maupun sebagai bangsa Indonesia. Hendaklah kita selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Kita kadang-kadang sedih kalau ada ibadah keluarga di gereja. Gak tahu itu sektor mana, sudah kita siapkan kendaraan, jam sekian berangkat, jam sekian diusahakan sudah sampai gereja. 2 hari sebelumnya sudah kita sampaikan melalui WA. Tapi itu saya kira bukan di sektor 1 sampai 9 dan Pos Karang Satria, tetapi itu sektor 13 dan 14 mungkin, kalau saya tidak hafal juga. Begitu kita siapkan angkot, yang mendaftar cuma 1 orang. Betapa sedihnya kita. 1 angkot itu harusnya ada 12 orang, tapi yang mendaftar satu orang. Itu sudah hari Rabu pukul 15.00. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Kita sudah melayani, tapi yang dilayani jemaatnya kadang-kadang ada alasan. RCTI, Rawa Cucu, tinggalkan ibadah. Atau SCTV, sayang cucu, tonton video. Alangkah sedihnya kita. Padahal saat ini kita sudah diusahakan untuk bisa ibadah tatap muka. Walaupun 1 bulan mungkin 2 kali. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, kehadiran kita sebagai seluruh berkat bagi sesama tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 5. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari-hari indah yang sudah Tuhan berikan dan sudah kami rasakan, karena kami masih diberi nafas kehidupan untuk dapat menghirup udara segar. Bimbinglah kami Tuhan agar kami hari semakin hari bertumbuh, sehingga mampu menjadi jemaat-Mu yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi,
Berkati dalam pelaksanaan ibadah, baik secara virtual maupun secara tatap muka, sehingga gerejamu dapat mewartakan Injil untuk dapat menyebarkan kasih dan pengharapanmu kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk GPIB Immanuel Bekasi beserta segenap penata layanannya. Memberkati Bapak Pendeta Yan Takasili sebagai KMJ, memberkati Ibu Pendeta Evi sebagai PJ, memberkati Presbiter 1-9 dan Karang Satria, memberkati PHMJ, memberkati unit misioner, memberkati karyawan kantor. Dalam tugas dan pekerjaannya, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus. Kami berdoa bagi jemaatmu dari sektor 1-9 dan Karang Satria yang mengalami kelemahan tubuh. Topang serta pulihkan Tuhan agar sehat kembali seperti semula. Berilah damai sejahtera kepada bangsa dan negara kami. Hindarkan kami dari bencana alam, narkoba, pertikaian, serta pulihkanlah dan bangkitlah kembali perekonomian kami akibat dari COVID-19, agar perekonomian dapat normal kembali, sehingga kami menjadi bangsa dan negara yang hebat, bangsa dan negara yang kuat, serta disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Berilah akal budi dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi negara, sampai RT dan RW yang berada di pelosok-pelosok, agar membawa kemajuan dan kesejahteraan demi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam mempertahankan dan menjaga serta mengamankan kedaulatan NKRI, baik terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Berilah mereka kekuatan kesehatan, terutama yang bertugas di wilayah perbatasan maupun daerah-daerah rawan konflik. Tutup bungkus dengan Roh-Mu yang kudus di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita masuk di dalam pengucapan syukur. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat memuji Tuhan dari Gita Bakti 87 bait 1 dan 3.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Tetap berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Mari kita melakukan kehendak Allah, membaca serta merenungkan firman-Nya untuk mengisi kebutuhan rohani kita, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia merasakan bahwa Tuhan atas semua bangsa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341 bait 1. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya.